kasih kalian tadi sudah melakukan pembiasaan Asmaul Husna, terus apa tadi? Berdoa, kemudian mengucapkan salam dan tepuk abida maupun salam 12 Huruf. Nah, untuk kali ini kita sebelum kita belajar lebih lanjut, anak-anak menginginkan kelas kita itu seperti apa? Rukun damai, ya. Itulah harapan anak-anak kelas 6A agar kelas kita menjadi nyaman, aman, tertib, rukun. Nah, untuk itu maka suatu kelas atau suatu organisasi itu untuk mencapai harapannya kita harus mempunyai sesuatu. Kira-kira apa? Peraturan, tata tertib, kesepakatan, keyakinan. Nah, untuk kalau mungkin dulu Bu In memberi ini ada tata tertib, ada peraturan, ada kesepakatan. Nah, untuk kali ini kita ubah kesepakatan, kemudian peraturan, tata tertib itu kita ganti dengan keyakinan kelas. Karena apa? Kalau peraturan itu kesannya kalau ada yang melanggar pasti ada hukuman, ya enggak? Nah, kalau keyakinan, kalau anak-anak sudah yakin dan membuat sendiri akan yakin dan akan pasti melaksanakan. Karena sesuatu yang yakin pasti kita laksanakan. Untuk itu, hari ini mari kita membuat keyakinan kelas 6A bersama-sama. Nanti masing-masing anak menulis di kertas ini. Di kertas post-it ini ditulis keyakinan kelas apa yang kalian inginkan di kelas ini. Bebas kamu akan tulis apa. Nanti setelah itu kita tempelkan di papan tulis, kemudian kita analisa mana yang sama, kita satukan menjadi keyakinan kelas 6A. Ini nanti anak-anak menulis di sini ya. Ini saya bagi satu persatu. Ayo dibantu. Coba bantu Bu. Bantu sana. Yuk, dibuat keyakinan kelasnya. Anak-anak tadi sudah menuliskan di kertas post-it ini apa yang menjadi keyakinan kelas kalian? Nah, ini nanti tugasnya yaitu selanjutnya kamu menempelkan di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas 6A. Nanti kertas post-it yang kalian tulis ditulis, ditempelkan di sini. Kemudian nanti kita analisa. Siap? Coba cari kelompoknya Javin, ya maju. Diikuti kelompoknya Krisna ya. Yuk. Ya, tempel ya. Kemudian kelompoknya ya lanjut. Lanjut. Kelompoknya di bawah kelompoknya. Ada ya. Mama ya. Yo yang penting menempel, yang penting nempel. Anak-anak tadi sudah menghasilkan apa itu keyakinan kelas yang sudah kalian baca di sini. Ini bermacam-macam. Ada yang menghargai teman, menggunakan fasilitas sekolah, tidak mencontek, menjaga kebersihan kelas, kemudian datang ke kelas tepat waktu, ini menghargai teman lagi, mengumpulkan PR tepat waktu, mengakui kesalahan diri sendiri, berarti minta maaf, kemudian masuk kelas dengan tertib, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, memakai baju sesuai dengan aturan harinya, kemudian ini juga berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, menggunakan seragam yang rapi. Nah, anak-anak di sini tadi dari teman-temanmu dan kalian semua ini ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, mari kita buat keyakinan kelas berdasarkan dari pendapat anak-anak ini. Nanti kita jadikan satu keyakinan yang akan kita yakini bersama-sama di kelas ini. Kemudian keyakinan kelas ini misalnya menghormati, tidak harus ditulis semua. Nanti kita sepakati bersama. Dipo, tolong dituliskan di laptop green. Ya. Tadi kalian sudah, Bu Guru sudah bacakan. Ada yang 1 masuk kelas berdoa, 2 melakukan kegiatan
berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kalau mau pulang berdoa, ada yang seperti itu. Mau masuk berdoa. Nah, kita simpulkan bersama-sama. Apa yang kita yakini di kelas ini? Selalu berdoa. Setuju? Kita simpul, selalu berdoa. Selalu berdoa. Kita sepakati ya. Selalu berdoa. Yang kedua, tadi ada yang menghormati guru saat guru memberikan pelajaran. Kemudian ada lagi menghargai bu guru. Kemudian tidak membantah perintah bu guru. Tadi ada juga yang seperti itu. Nah, kita sepakati apa? Ya, tidak mengejek teman. Ada tadi yang tidak mengejek teman. Misalnya mengejek nama orang tua, itu kan sering. Tidak mengejek, berarti kita sepakati apa? Saling menghormati dan menghargai. Yang itu juga saling menghormati dan menghargai. Kemudian anak-anak tadi ada yang menuliskan masuk kelas harus tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan ketentuan harinya, mengerjakan tugas dari guru. Kemudian itu termasuk apa anak-anak? Disiplin. Sepakat? Sepakat. Setuju. Disiplin di bawah ya. Disiplin. Ya, keyakinan yang ketiga adalah disiplin. Kita lanjutkan. Kalau kita mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas dari guru dengan baik, itu masuk yang mana? Apa? Bertanggung jawab. Setuju yang belakang bertanggung jawab? Bertanggung jawab, ibu tulis. Bertanggung jawab. Kemudian keyakinan selanjutnya, tadi bu guru membaca ada yang menemukan barang milik orang lain dikembalikan atau diserahkan pada guru. Kemudian ada tadi yang tidak menyontek jika ulangan. Kemudian tidak berbohong, ada seperti itu. Kira-kira itu masuk apa? Kejujuran. Jujur. Kalau diberi bertindak jujur gimana? Ibu ditulis bertindak jujur. Kemudian tadi ada yang di kelas menggunakan fasilitas kelas dengan baik, menjaga fasilitas agar tidak rusak, kemudian melaksanakan perintah guru dengan baik. Kira-kira masuk apa? Tertib, ketertiban. Agar kelas kita tetap bersih, tadi ada melakukan piket sesuai dengan jadwalnya, kemudian membuang sampah pada tempatnya tadi juga ada. Itu kira-kira kita apa keyakinan kelas kita? Termasuk kebersihan. Kalau kita gimana? Kesimpulannya menjaga kebersihan. Bisa? Setuju? Tulis menjaga kebersihan. Kemudian waktu kita piket bersama itu kan bersama-sama, saling membantu. Kemudian kalau teman sakit, kamu menjenguk. Kemudian kamu tadi di situ juga ada selalu rukun dengan teman. Itu kira-kira apa? Menjalin persatuan, menjaga kesatuan, apalagi bersatu. Ya, kita simpulkan apa? Menjaga persatuan dan kesatuan. Sepakat? Setuju? Setuju. Menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan. Anak-anak semuanya, tadi kalian sudah menemukan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas 6A ada 8, ya. Tolong keyakinan kelas ini kita yakini bersama-sama ya. Nanti besok pagi atau besok selanjutnya bu guru buat keyakinan kelas ini, kita buat tulisan yang besar, nanti kita pajang di tembok. Nanti kita cari tempat biar pas. Kemudian setelah itu biar anak-anak itu meyakini semua dan konsekuensi dengan ya keyakinan yang dibuat, kita buat apa? Coba diberi apa? Kalau kita beri tanda tangan atau kalau tanda tangan atau jempol ya, kitabnya saja. Kemudian jempol atau tanda tangan, tak jempol saja ya. Nanti setelah kita pajang, kita satu kelas semua menempelkan cap jempolnya di situ biar kita merasa membuat. Kalau merasa membuat, kita akan yakin dan kita akan melaksanakan dengan baik. Insya Allah kelas kita akan bagaimana? Aman, sehat, rapi, tertib, rukun, disiplin dan sebagainya. Nah, terima kasih kalian sudah membuat keyakinan kelas kita. Semoga keyakinan kelas kita yang kita bentuk bersama tadi bisa dilaksanakan dengan baik untuk kedepannya. Untuk namanya kecil.
Keyakinan kelas maka siap dipajang. Biasa kembali ke depan. Yang dulu dong. Tapi kamarnya selamat dulu. Ayo langsung, Cinta, kamu jangan menutupi. Ayo. Ayo pasang tangan. Saya dari kelas 6A. Setelah saya mengikuti penyusunan keyakinan kelas bersama Bu In, saya menjadi lebih tahu dan lebih paham bahwa keyakinan yang dibuat secara bersama-sama dan bukan peraturan yang apabila ada yang melanggar akan mendapat hukuman. Saya dan teman-teman berpendapat untuk membuat keyakinan kelas. Saya dan teman-teman diskusi untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang akan kita terapkan supaya membuat kelas kita menjadi aman, nyaman, bersih, dan selalu rukun, supaya profil pelajar Pancasila akan terwujud. Dan saya juga tidak lupa untuk berterima kasih pada Bu In yang telah melibatkan kami untuk membuat keyakinan kelas. Terima kasih Bu In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 12 Purwodadi, Bapak Patrio Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 12 Purwodadi. Acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif oleh Ibu Indaryati Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri 12 Purwodadi, Kabupaten Grobogan dimulai. Mengawali acara siang hari ini, marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu mendapat kenikmatan, bersyukur atas segala kenikmatan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kita lanjutkan acara sambutan dari Kepala SD Negeri 12 Purwodadi kepada Bapak Patrio Sarjana Pendidikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kepada Ibu Indaryati Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 12 Purwodadi Kabupaten Grobogan. Ibu guru kita sendiri, Bapak Ibu guru SD Negeri 12 Purwodadi yang saya hormati. Pada pagi hari ini siang ini kita bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat. Untuk itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini kita akan ditambahi nikmat yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu guru, ini Ibu guru kita, Ibu Indaryati Sarjana Pendidikan,
menyampaikan disimilasi atau pengimbasan ilmu yang beliau peroleh selama ini. Nanti kegiatan ini tujuannya adalah agar dengan semua Bapak Ibu guru di SD Negeri 12 itu bisa ketularan ilmunya, sehingga nanti bisa diterapkan di dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Itu inti dari pertemuan hari ini. Untuk itu Bapak Ibu guru kami mohon nanti apa yang disampaikan oleh Ibu dari Yayasan Sarjana Pendidikan kita perhatikan sungguh-sungguh agar tidak kelewatan, agar ilmunya nanti benar-benar menular pada kita, sehingga proses pembelajaran kita pada anak-anak akan lebih meningkat lagi. Sekiranya inilah inti dari pertemuan hari ini. Bapak Ibu sanggup ya untuk mendengarkan? Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan nanti sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah acara aktif, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Indariyati Sarjana Pendidikan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fadil selaku Kepala SD 12 Purwodadi, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 12 Purwodadi. Pertama kali marilah kita selalu panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita selalu diberi kesehatan, kenikmatan, taufik, hidayah, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh guru saya, yaitu Indariyati Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SD Negeri 12 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dari Bapak Ibu yang menyempatkan diri untuk menghadiri undangan saya untuk mengikuti kegiatan yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif ini dalam rangka pembahasan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini saya memiliki tujuan yang pertama karena sebagai calon guru penggerak kami mendapat tugas yaitu membuat aksi nyata. Aksi nyata tersebut harus menyampaikan apa yang diperoleh calon guru penggerak selama mengikuti kegiatan dari modul 1, 1.1, 1.2, 1.3, dan yang terakhir modul 1 ini 1.4 tentang budaya positif. Nah, itu adalah tujuan tugas sebagai calon guru penggerak. Yang kedua, karena saya sedikit mendapat ilmu. Mungkin kalau saya mendapat ilmu meskipun sedikit, kalau tidak saya sampaikan atau tidak saya sebarkan, mungkin tidak akan ada manfaatnya. Nah, maka dari itu siang hari ini walaupun sedikit ilmu yang saya terima dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, mohon untuk diperhatikan. Mari kita laksanakan bersama di sekolah kita. Dalam budaya positif, topik yang akan kita bahas yaitu diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, dukungan dan penghargaan bukan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir restitusi, segitiga restitusi. Dalam saya memperoleh ilmu ini cukup lama Bapak Ibu, tetapi untuk penyampaian kita nanti hanya diberi waktu sekitar 1-2 jam. Jadi seandainya nanti kita kurang jelas, kita bisa berkomunikasi, kolaborasi secara langsung di luar ini, tidak apa-apa. Di Bapak Ibu ya? Terima kasih. Nah, mengawali dari saya mendapatkan ilmu bahwa dalam guru penggerak itu kita harus juga mempunyai tujuan pendidikan yang disampaikan. Di sekolah kita pasti punya tujuan pendidikan, tapi dalam guru penggerak ini, setelah saya mengikuti guru penggerak, ternyata tujuan saya mendidik dalam sehari-hari itu jauh berbeda dengan ilmu yang saya peroleh setelah saya memperoleh ikut guru penggerak di sini Bapak Ibu. Dimulai dari tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Kiai Haji Dewantoro. Dalam pemikiran Kiai Haji Dewantoro, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itulah tujuan dari pendidikan yang disampaikan atau pemikiran oleh Kiai Haji Dewantoro. Jadi dalam ilmu yang pemikirannya beliau mengatakan bahwa pendidikan tujuan hanya menuntut. Oleh sebab itu, sebagai pendidik kita dalam sehari-hari kita juga harus hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, bukan dasarnya. Jadi hanya lakunya.
Jadi pada dasarnya anak itu sudah mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak boleh memaksakan. Kamu harus pandai dalam matematika, kamu harus pandai, tapi kita harus kembali ke kodratnya, hanya lakunya, sehingga akan tumbuh menjadi kekuatan kodrat anak itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi saya pun dalam ini dalam mendidik anak tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, karena saya menerangkan anak tahu itulah yang saya anggap anak pandai. Ternyata kalau menurut beliau bahwa manusia itu pada dasarnya dari sana sudah mempunyai kodrat. Selanjutnya, nah dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan bahwa peran pendidik sebagai seorang guru itu adalah sebagai lahan, artinya sekolah itu merupakan lahan pertanian. Kemudian ini diibaratkan siswa peserta didik murid itu sebagai benih bisa benih jagung, benih benih padi, pokoknya benih tanaman. Nah, kemudian siapa yang jadi pendidik dalam pertanian tadi? Yang jadi pendidik adalah petani. Jadi intinya dalam pendidikan di sekolah pun kita Ki Hajar Dewantoro itu berpemikiran diibaratkan seorang petani. Petani mempunyai lahan, kemudian ditanami benih. Nah, benih yang ditanam tersebut, jika benih tersebut ditempatkan di tanah yang subur, mendapat sinar matahari yang baik, pengairan yang baik, dipupuk yang baik, maka meskipun benih tadi kurang baik, saya insya Allah bisa berubah. Jadi meskipun benihnya kurang berkualitas, kalau dididik atau ditempatkan di tempat diairi, disiangi, dirawat oleh petani, saya yakin akan menjadi baik. Kemudian sebaliknya, meskipun benih tadi berkualitas, bagus, kalau sekarang dikatakan jagung itu jagung yang pioner, itu ditanam di tempat yang bagus, tetapi petani yang tidak mau menyiangi, tidak mau mengairi, tidak dirawat dengan baik, akhirnya pun kualitas dari benih yang ditanam pun akan mengalami kurang bagus. Nah, demikian juga sebaliknya kita sebagai guru, Bapak Ibu semua, sebagai seorang guru, sebagai pendidik, kita pendidik tadi sebagai petani, kemudian anak tadi jabatan benih yang akan kita tanam, kemudian sekolah kita adalah lahan untuk menanam. Jika kita sebagai petani, sebagai pendidik bisa menumbuh kembangkan anak menjadi anak yang baik, berbudaya positif, saya insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang baik. Dan bagaimana caranya? Caranya dengan cara menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kita harus berusaha untuk tadi kalau lahan yang baik itu sudah baik, sekolah kita yang sudah baik kita tanami, insya Allah murid kita ajari akan menjadi baik. Nah, oleh sebab itu, sebagai guru pun diharapkan menciptakan sekolah atau kelas dengan pembiasaan yang mendorong terbentuknya budaya positif. Budaya positif terbentuk dengan baik, anak-anak akan berkembang dengan baik pula. Saya tidak akan banyak memberi contoh budaya positif karena di sekolah kita itu sudah banyak budaya positif. Hanya saja kita tinggal untuk meningkatkan, karena di sekolah kita, saya yakin di setiap kelas budaya positif ini sudah dilaksanakan semuanya. Nah, kemudian untuk dapat melaksanakan pendidikan yang tadi mendidik anak menurut tumbuh kembangnya anak, bukan memaksakan, itu tadi Ki Hajar Dewantoro mengembangkan adanya nilai dan peran guru penggerak. Di sini pun meskipun yang guru penggerak baru saya ini, tapi guru yang lain untuk bisa mengembangkan apa nilai guru penggerak yang harus dimiliki oleh seorang guru. Satu, berpihak pada murid. Nah, dalam memberi pembelajaran kita harus berusaha berpihak pada murid, disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kita tidak boleh memaksakan. Misalnya seperti tadi matematika kamu harus nilai yang bagus, berarti itu tidak sesuai kebutuhan murid, karena kebutuhan murid itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, berkolaborasi. Sebagai seorang guru, apalagi di sini gurunya banyak sekali, sekitar 25 semua guru dan karyawan, di antaranya 19 guru, 1 kepala sekolah, itu banyak sekali. Kita jangan takut dan jangan malu untuk berkolaborasi. Kolaborasi ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah kita tanamkan atau yang telah kita tetapkan. Karena dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah misalnya, kita jadi kenal dengan kepala sekolah, kita jadi tahu, oh ini yang baik, oh ini yang kurang baik. Dengan teman sejawat, kita pun harus berkolaborasi. Misalnya materi, kita kalau tidak paham ya tentang cara menjelaskan anak tentang memberikan informasi pada anak tentang pertanian, kita tidak usah malu, kita perlu tanya pada teman. Mungkin teman tidak yang senior, teman junior pun kalau memang beliau bisa, kita harus berkolaborasi. Saya sendiri pun sebagai di sini sebagai senior, saya tidak enggan untuk bertanya pada yang lebih muda, karena saya juga ingin berkolaborasi agar tujuan pendidikan tercapai.
Kemudian yang ketiga adalah reflektif. Reflektif itu refleksi. Bapak Ibu ini sudah sering melakukan. Misalnya di akhir pembelajaran anak-anak bertanya pada anak-anak, sudah jelaskan anak-anak pada pembelajaran yang disampaikan itu sudah merupakan refleksi. Kemudian mungkin juga Bapak Ibu tidak usah malu, tidak usah pakai pada anak-anak, tapi Bu Guru menjelaskan tentang ini. Coba anak-anak, mungkin Bu Guru ada kekurangan, mungkin Bu Guru dalam menyampaikan materi ini masih kurang. Anak-anak bisa, itu juga refleksi. Jadi kekurangan guru itu tidak harus dinilai oleh diri sendiri maupun termasuk anak pun boleh merefleksi. Nah, apa tindakan kita setelah refleksi? Merubah. Kalau itu refleksinya bagus, kita ubah agar menjadi pembelajaran yang lebih baik dan lebih menarik. Kemudian nilai yang selanjutnya adalah inovatif. Inovatif ini adalah Bapak Ibu sudah tidak asing. Apakah inovatif itu adalah menciptakan sesuatu perubahan yang menuju kebaikan. Sudah banyak sekali sekolah kita hasil karya dari inovatif, baik dari guru maupun dari siswa. Contohnya dari guru, misalnya kita mengikuti lomba guru berprestasi. Mari kita berlomba-lomba Bapak Ibu menginovasikan diri pribadi agar kita ikut ikut lomba guru berprestasi, karena kita akan inovatif diri sendiri. Kemudian inovasi pada siswa. Ini banyak sekali sejak saya di sini kurang lebih 20 tahun, banyak sekali inovasi-inovasi dari murid kita yang sudah berhasil memperoleh juara, baik juara bidang akademik maupun non akademik. Marilah kita sebagai guru, sebagai pendidik di negara di negeri di SD Negeri 12 Purwodadi ini selalu berinovatif agar anak didik kita selalu berinovasi baik bidang akademik maupun non akademik. Kemudian berinovasi dalam penggunaan IT. Jangan sampai Bapak Ibu guru kalah dengan murid, karena murid sekarang itu inovasi IT sudah hebat. Guru tua, guru senior tidak perlu malu. Kalau tidak bisa tanya pada guru muda. Guru muda ya jangan bisa terus kalau kata Pak Deni. Biar beliau selalu tanya pada saya, selalu memerintah saya, kan? Jangan. Mari sebagai yang muda mendorong yang tua jangan juga malu. Saya pun tidak akan malu. Kemudian yang selanjutnya nilai guru penggerak mandiri. Ya, maksudnya mandiri ini bahwa seorang guru penggerak bisa melakukan kegiatan apapun secara mandiri tanpa paksaan. Misalnya sebagai contoh diri saya ini mandirinya di mana? Kemarin ada program calon guru penggerak. Saya sebetulnya usia sudah maksimal karena sudah usia 50 tahun. Tetapi dengan saya mempunyai rasa, saya harus mandiri, saya harus meningkatkan kemampuan. Akhirnya saya ikut mendaftar calon guru penggerak dan alhamdulillah saya lolos. Ini adalah salah satu contoh kemandirian seorang pendidik. Jadi seorang pendidik itu harus mampu mandiri, baik itu mengikuti diklat secara mandiri sendiri maupun secara online, secara offline itu wajib bagi seorang guru. Dan tidak ada paksaan, harus rela dari diri kita sendiri. Ini tidak dipandang, itu GTD, itu honorer, itu P3K, itu PNS. Mari kita berlomba-lomba meningkatkan kemandirian kita agar nilai guru atau didik di SD kita semakin baik. Karena dengan pelatihan tersebut kita akan menambah ilmu yang kita dapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan yaitu selain nilai tadi, seorang guru itu ini dalam ini saya guru penggerak itu harus mempunyai peran, tetapi peran guru penggerak ini nanti juga harus diterapkan oleh seluruh guru yang ada di sekitar diri saya. Di sini peran guru penggerak yaitu satu, menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana maksudnya? Di sini bahwa Bapak dan Ibu guru sebagai pendidik itu harus bisa memimpin pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Contohnya di dalam kelas, jika kita menghadapi materi, kita tidak hanya satu metode, satu model, tetapi kita boleh bermetode dan model yang bervariasi. Mungkin dengan diskusi, kemudian agar menumbuhkan kepemimpinan murid, kemudian mungkin bermain peran dan sebagainya. Jadi menjadikan pemimpin pembelajaran. Dan kita juga harus prinsip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Apa Bapak Ibu? Engaso sung tulodo, engadil namun kaso, tuturi yang kalian. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud engaso sung tulodo, Bapak Ibu? Halo? Sebagai pendidik kita di depan harus memberi contoh atau teladan. Tentunya teladan
teladan yang baik. Kepada siapa? Bagi siapa? Ya bagi anak-anak maupun lingkungan warga sekitar. Karena kita juga harus kepada teman sejawat. Kemudian yang kedua, Madyo Mangun Karso. Di tengah kita menumbuhkan semangat belajar, semangat untuk melakukan hal-hal yang positif baik pada anak maupun kepada anggota warga sekolah. Kemudian yang terakhir adalah Tutburi Endayani. Di belakang kita memberi apa dulu Bapak-bapak? Ya, memberi dorongan agar pembelajaran berjalan dengan baik sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan akan tercapai. Ya. Kemudian yang kedua, perannya menggerakkan komunitas praktisi. Di sini menggerakkan komunitas praktisi ini misalnya kita ikut andil dalam kegiatan KKG. Di KKG itu yang paling sering dilakukan oleh kita itu ikut KKG. Di sini kita akan mempunyai komunitas jelas. Tetapi sebetulnya tidak hanya di KKG. Di sekolah minimal 2 orang guru, 3 orang guru itu sudah bisa menjadi komunitas praktisi. Misalnya kita kan punya kelas paralel, guru kelas 6, kita mengadakan praktisi. Ayo besok kita pembelajaran kewirausahaan, kita bersama-sama melakukan kegiatan misalnya mengadakan pasar murah untuk anak-anak kita. Itu sudah merupakan menggerakkan praktisi teman. Guru kelas 3 misalnya berkolaborasi dengan temannya, misalnya akan mengadakan kita menampilkan tari karena kita punya materi tari, kita tampilkan di halaman. Nah, itu sudah merupakan contoh menggerakkan praktisi. Jadi dalam hal ini tidak hanya di KKG, di sekolah pun kita bisa menggerakkan praktisi. Kemudian menjadi coach atau pembelajaran bagi guru lainnya. Kita harus berdaya menggerakkan, memberdayakan guru lainnya, terutama dalam hal untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas tadi. Seperti tadi misalnya kita yang satu lemah dalam IT, yang satu lemah dalam materi, itu bisa kita menjadi bersama-sama dengan guru lainnya. Kemudian tadi mendorong adanya kolaborasi. Nilai tadi sudah, kolaborasi sangat dipentingkan, baik itu di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, baik dengan teman sejawat, dengan anak, dengan kepala sekolah, apalagi dengan orang tua. Karena kalau kita mempunyai program orang tua tidak tahu, kita tidak akan berjalan dengan baik. Maka kolaborasi ini sangat penting kita laksanakan, kita lakukan kolaborasi dengan baik dengan teman sejawat maupun dengan orang tua, kepala sekolah. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Ini di sekolah kita tidak asing lagi, sudah banyak apa yang menjadi kepemimpinan murid. Tadi di kelas misalnya diskusi, mungkin anak akan mempresentasikan hasilnya, dia akan jadi seorang pemimpin, mengutarakan apa yang sudah didiskusikan. Kemudian kalau di luar sekolah, misalnya setiap Senin pagi kita pasti melaksanakan upacara. Nah, anak-anak peserta upacara itu pasti ada petugas upacara. Petugas upacara itu merupakan kepemimpinan murid. Tidak mungkin murid tersebut akan menjadi petugas upacara yang bagus tanpa adanya dukungan atau peran dari seorang guru. Jadi seorang guru inilah akan ditunjukkan pada saat anak-anak jadi petugas, tugasnya akan bagus. Kepala sekolah akan memberi catatan bagusnya petugasnya. Nah, ini karena apa? Karena kepemimpinan murid yang dihasilkan dari peran guru sebagai untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Juga banyak dalam senam kita sudah laksanakan. Bahkan sekarang yang sedang kita gencar, kita senam pelajar atau profil pelajar Pancasila, yang merupakan salah satu tujuan dari Guru Merdeka bahwa kita harus memiliki profil pelajar Pancasila. Ini kita sudah dilaksanakan semua. Terima kasih dukungan Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian selanjutnya, nah di sini di modul 1.3 kemarin saya mencoba membuat visi
kita apa itu ikut membicarakan. Kita harus bisa ikut andil dalam menunjukkan. Di sini visi mempunyai tujuan yang ingin kita capai, jelas. Sesuatu yang tidak punya tujuan tidak akan ada artinya. Kita masuk ke SD 12 pasti punya tujuan untuk mendidik anak didik kita. Demikian visi. Di sini visi representatif kognitif mengenai gambaran masa depan, dan sebuah visi dapat dikatakan baik jika sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi berpihak pada murid, jadi tidak berpihak pada guru tetapi sesuai dengan kebutuhan murid, memperhatikan kodrat murid. Kemudian jelas visi itu harus perubahan ke arah positif. Nah, setelah melalui arah positif kemudian akan muncul paradigma baru, yaitu inquiry apresiatif atau melalui tahapan yang disebut baca. Tahapan baca ini buat pertanyaan. Dalam untuk merumuskan visi itu harus dibuat pertanyaan dulu, beberapa pertanyaan. Misalnya kita siapa yang sudah melaksanakan mandiri dengan baik. Kan visi itu biasanya mesti meningkatkan kualitas pendidikan yang mandiri, inovatif dan sebagainya. Itu misalnya kita ingin anak mandiri. Nah, kita harus buat pertanyaan, bagaimana kita mewujudkan anak mandiri. Kemudian ambil pelajaran. Ini kita mencari siapa guru yang sudah melaksanakan kegiatan mandiri. Kemudian gali mimpi. Gali mimpi itu apa yang kita dapatkan seandainya kita sudah melaksanakan kegiatan mandiri itu, apa manfaatnya dan bagaimana manfaatnya. Jabarkan rencana. Dijabarkan rencana ini jelas bahwa misalnya tadi mandiri, kita harus merencanakan bagaimana menumbuhkan sifat mandiri pada anak. Kemudian atur eksekusi, ini juga diatur eksekusinya untuk pelaksanaan. Yang terpenting kita harus berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nah, dari berbagai modul 1.1 sampai terakhir sampai tujuan pendidikan, maka di sini saya akan tujuan utama adalah menciptakan budaya positif sekolah. Dari awal ya dari Dewantara, pemikiran ya peran guru penggerak, misi-misi itu sebetulnya kita akan menuju ke budaya positif sekolah. Apa tuh budaya positif sekolah? Budaya positif sekolah, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu budaya positif. Jadi kebiasaan yang kita miliki. Kalau di sekolah kita insya Allah sudah banyak kebiasaan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, itulah yang dinamakan budaya positif. Pasti berpihak pada murid. Nah, dalam membangun budaya positif sekolah, kita menyediakan lingkungan sekolah yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Nah, di sini kita harus dimulai dengan perubahan paradigma kita, karena di sini coba ini coba melakukan percobaan dulu. Coba ini Anda lakukan percobaan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka namanya. Anda adalah A, tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan. Kemudian B juga mengepalkan tangan. Nah, A dan B tadi, A berusaha dan B berusaha untuk membuka kepalan tangan A. B dulu ya, A memegang tangan, mengepal, kemudian B ingin mengetahui apa yang disimpan atau yang disembunyikan di kepala A. Nah, si B berusaha dengan meminta, dengan mengancam, dengan merayu, dengan berbagai rayuan. Tetapi, nah, si A ini
Coba. Membuka apa tidak? Ada mungkin ada yang membuka, mungkin ada yang tidak. Nah, apa perbedaannya yang membuka dan tidak? Nah, di sini yang membuka berarti mungkin dia karena dirayu, diancam, takut, akhirnya dia akan membuka. Tetapi yang bersikeras untuk menutup, dia punya kendali. Aki gongku resi aku kok dibuka orang lain, dia tetap pegang kendali, dia tidak akan membuka tangannya. Nah, siapa yang di sini? Nah, siapa yang paling siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup tangan, yang berusaha secara membuka kepala mereka-nya? Jawabnya tentu kita sendiri. Jadi kita mau membuka atau menutup atau bersikeras tidak buka itu tergantung diri kita. Orang lain tidak bisa mempengaruhi. Demikian juga dengan pembelajaran kepada anak kita. Kita kan kepada anak kita itu, kamu harus mengikuti bu guru, kamu harus melaksanakan ini, itu. Nah, itu merupakan ancaman. Kalau anak-anak tadi punya prinsip, padahal sebetulnya anak tadi punya, aku begini, itu sebetulnya saya punya seperti ini. Nah, inilah, marilah ini nanti kita bahas ke depan. Ini hanya sekedar paradigma kita biar kita itu bisa merubah diri pribadi. Nah, jadi apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu juga. Nah, paradigmanya bila kita membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, di sini jelas bahwa pada intinya kita harus merubah paradigma kita agar kita bisa maju dan bergerak. Kemudian di sini, nah di sini ada perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi kan kita baru bahasnya. Di sini realita kebutuhan kita sama, itu stimulus kita, respon kita. Tetapi kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Di sini teori kontrol, tiap orang memiliki gambaran yang berbeda, jadi tidak akan sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya kita memberi materi kepada murid, ayo doa, padahal murid-murid kita itu banyak, pasti punya pendapat lain. Maka semua perilaku dia juga mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya di sini, tetapi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang. Nah, di sini tadi adalah awalnya adalah hanya untuk merubah bahwa kita harus melakukan perubahan untuk menuju tujuan sesuai dengan pemikiran Kiai Dewantara. Nah, di sini kita budaya positif itu meliputi disiplin. Nah, tadi kan kita akan menggunakan budaya positif. Kita mulai dengan disiplin. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbenak dalam diri kita? Disiplin. Apa coba Bapak Ibu? Kalau kita disiplin, tertib teratur. iya, tertib teratur. Dalam kata disiplin itu yang ada pada diri anak yang disiplin itu pasti anak yang tertib, anak yang teratur. Nah, di sini juga kebanyakan orang menggunakan disiplin dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Pernah Bapak Ibu mengalami kalau anak yang tidak disiplin diberi hukuman?
Pernah, nggak apa-apa, pernah jujur saja. Buin pernah dan sering. Dulu sebelum Buin mengenal guru penggerak itu sering anak yang tidak mengerjakan PR disuruh mengerjakan di luar. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Anak yang tidak memakai sepatu, sepatunya disuruh melepas. Itu mungkin yang biasanya seperti itu kalau jam olahraga ya Pak Pri ya. Itu karena memang kalau kita tuh prinsip kita kalau tidak disiplin pasti diberi hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus diberi hukuman. Justru hukuman itu akan membuat anak menjadi bagaimana Bapak Ibu? Setelah cukup jerak, tapi jerak hanya bagaimana? Sementara, tidak mungkin akan jerak selamanya. Kalau ada peluang untuk tidak disiplin pasti anak tersebut akan melakukan. Nah, di sini kemudian makna kata disiplin ini tidak perlu saya bahas jelas, hanya menurut lihat jadi bahwa disiplin mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini adalah menciptakan yang murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang disebut adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi harus memiliki motivasi internal dari dalam diri anak, bukan dari orang lain, bukan karena pengaruh tadi hukuman, karena takut dihukum dan lain-lain. Jadi anak disiplin itu biar dia merasa bahwa itu muncul dari diri sendiri, biar anak disiplin itu seperti itu. Kemudian, disiplin. Disiplin kemampuan bertahan diri dan memantar dengan menguasai diri. Yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Yang mana nilai kebajikan di sini nilai kebajikan di sini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Entah itu bersifat universal, lintas bahasa, suku, yang intinya di dalam nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru yang mengampu atau mengajar guru kelas 1 dan kelas 4 sudah tidak asing lagi apa itu yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, mohon untuk menyesuaikan, tidak hanya guru kelas 1 dan kelas 4. Ada mungkin anak-anak diberi lagu, iya Bu Dwi, Bu Ika.
Bapak Ibu, kita lanjut, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, apa yang dimaksud motivasi seseorang? Motivasi itu jelas, motivasi itu sesuatu yang berasal dari diri kita. Nah, di sini motivasi itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Motivasi internal berasal dari dalam diri kita, bersifat lebih awet, karena sesuatu kalau dari dalam diri kita itu pasti awet, tidak mungkin akan berpengaruh orang lain. Kemudian biasanya hanya ingin menghargai dirinya sendiri, karena termotivasi diri sendiri hanya ingin dihargai, tidak mencari perhatian orang lain. Berbeda dengan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar dirinya, bersifat mudah berubah, karena biasanya kalau ada sesuatu dia akan begini, kalau tidak dia tidak dilakukan, itu mudah berubah. Biasanya ingin menghindari hukuman atau hanya ingin mendapatkan imbalan, ini motivasi eksternal. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena hanya takut dihukum. Seperti tadi, murid datang mengerjakan PR-nya gak jelas, orang itu nggak sebenarnya, tapi karena dia takut dihukum, suruh mengerjakan di luar, suruh berdiri di depan kelas, malu dengan temannya, maka dia hanya takut hukuman. Dia motivasinya berasal dari mana itu? Dari luar, eksternal, karena hanya dia takut dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita sering Bapak Ibu memberi motivasi pada anak yang bisa diberi tepuk tangan. Itu pasti anak-anak suka, ya enggak? Apalagi anak-anak kelas rendah, diberi acungan jempol, diberi bintang, itu akan senang. Itu merupakan penghargaan. Nah, tapi murid yang melakukan demikian, jika Bapak Ibu guru tidak memberi motivasi tersebut, dia tidak akan mau berpikir, tidak akan mau melakukan itu biasanya. Kemudian itu juga berasal dari mana? Eksternal, bukan internal. Nah, di sini kalau yang dari diri sendiri itu jelas menghargai nilai-nilai kebajikan dari sendiri. Murid melakukan disiplin karena kebajikan diri sendiri. Dia ingin berbuat baik karena ingin menghargai diri sendiri. Saya akan datang tepat waktu karena biar saya menjadi anak yang disiplin dalam diri sendiri, bukan karena biar tidak dihukum, biar diberi bintang, karena dia inilah yang merupakan motivasi intrinsik berasal dari diri sendiri. Sekarang hukuman. Hukuman adalah bentuk tindakan yang diberikan kepada individu maupun kelompok atas suatu kesalahan atau pelanggaran. Akibat yang ditimbulkan hukuman jelas menimbulkan trauma. Anak akan trauma, tidak akan melakukan pasti dia akan trauma. Dihukum, disuruh memegang telinga sampai 1 jam, dia akan trauma. Tumbuh karakter pendendam, pasti sampai tua pun akan diingat. Aku loh pas kelas 4 pernah dihukum guru begini. Nah, akan jadi pendendam. Menumbuhkan agresif kalau baik gak apa-apa, kalau agresif buruk. Kemudian menurunkan motivasi intrinsik jelas. Kemudian penghargaan merupakan bentuk tindakan yang diberikan kepada individu maupun kelompok atas suatu keberhasilan. Tadi sudah saya gambarkan bahwa kita misalnya ada anak di ranking di kelas itu, ranking 1 mendapat hadiah, misalnya buku, ranking 2 mendapat pulpen. Nah, itu sebetulnya kita bagus memotivasi yang lain agar dia termotivasi akan berlomba-lomba ranking 1, tetapi sebetulnya punya kelemahan. Itu juga dari faktor eksternal, akibatnya merusak hubungan. Contohnya si A dapat motivasi, misalnya jawab pertanyaan terus, diberi penghargaan terus, akhirnya yang lain akan anak emas, nah itu kan karena itulah, padahal sebenarnya dia yang bisa untuk mengungkapkan isi hatinya, hanya karena dia sudah malas mengulak. Nah, itu juga sering alami begini, karena biasanya anak di kelas itu pasti ada yang seperti itu. Mematikan kreativitas, ya tadi mematikan kreativitas itu jika anak yang sebetulnya bisa, dia tidak mau kreatif karena sudah berpikir bahwa yang dilengkung mesti si A. Kemudian mengurangi ketepatan, ya tadi tidak tepat ya, soalnya kadang ada anak yang sama-sama pandai, tetapi anak tersebut tidak mau mengungkapkan perasaan, tidak mau berpendapat, akhirnya kita menilai bahwa anak tersebut kurang pandai, anak ini adalah pandai. Menurunkan motivasi intrinsik, karena yang kita di sini adalah motivasi intrinsik yang kita jalani. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah salah satu jalan kita untuk memecahkan dari hukuman penghargaan yang paling tepat itu restitusi.
menjadikan dia merasa bersalah. Restitusi juga merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Ini adalah contoh restitusi. Contoh siswa, ini ada perbedaan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau ini saya beri contoh. Contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Atau mungkin tadi memegang apa di depan 10 menit. Guru marah dan murid menjadi apa kira-kira kalau diberi hukuman? Senang apa takut? Bapak Ibu takut. Konsekuensi, guru memberi konsekuensi. Jika ada anak yang tidak mengerjakan PR, konsekuensinya kamu nanti harus mengerjakannya waktu istirahat. Sehingga anak tersebut saat istirahat mengerjakan PR, dia akan apa? Teman-temannya istirahat, dia mengerjakan PR. Dia akan kehilangan waktu istirahat karena konsekuensinya dia harus mengerjakan PR yang tak lupa tidak dikerjakan. Guru tegas, kamu tidak usah mengerjakan sekarang, kerjakan nanti istirahat. Kamu sekarang lanjutkan belajar. Tetapi siswa hanya patuh pada peraturan, bukan karena kesadaran. Akhirnya konsekuensi itu juga menimbulkan tidak baik karena mengurangi hak mereka bermain. Kemudian yang paling tepat adalah restitusi. Guru meyakini keyakinan yang ada, membantu menyelesaikan masalah, terbuka dan menghormati dirinya serta orang lain. Ini contoh kasus. Sekarang yang berikutnya adalah anak-anak tadi ada yang melanggar disiplin, terus kita beri hukuman, kita beri konsekuensi. Tapi untuk kali ini kita menerapkan restitusi ya, karena Bapak Ibu sudah tahu restitusi. Nanti di video ada contohnya restitusi itu apa toh? Ini baru teorinya. Nah, mengapa anak-anak tersebut tidak melakukan disiplin? Mengapa mereka melanggar aturan? Karena sebetulnya anak-anak tersebut, anak kita itu memiliki kebutuhan. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapat apa yang kita inginkan. Kita yang sudah tua pun pasti mempunyai tujuan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar. Sebaliknya, ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak tersebut karena kebutuhan dasarnya tidak penuhi, dia akan melakukan pelanggaran aturan. Sebagai contoh misalnya, di kelas itu ada anak yang suka meminta jajan pada teman. Datang langsung minta jajan, tapi di Bapak Ibu guru ada. Itu jangan terus diponis. Kamu nakal, kamu tidak disiplin, kamu tidak. Kita cari sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan mana anak-anak yang tidak terpenuhi? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Lihat nomor 1. Yang pertama itu adalah kebutuhan kasih sayang. Mungkin anak tadi yang merasa minta jajan karena di rumah tidak diperhatikan orang tuanya. Dia kalau sudah mengambil jajan milik teman, dia akan merasa dicedai bu guru, akan mendapat kasih sayang bu guru. Nah, jadi maka untuk mengatakan anak itu melanggar aturan, kita juga harus melihat kebutuhan apa dari anak yang belum terpenuhi. Kita contoh anak tidak bawa bekal, meminta bekal yang lain, pengen disayang karena di rumah mungkin karena orang tuanya sudah baca dari saya, dan dicedai bu. Mulai melanggar pasti bu guru dekat. Bu guru biasanya ya dulu saya sebelum mengenal ini, kenapa kamu minta jajan ya enggak bla bla bla. Akhirnya anak akan tidak bertambah disiplin, besok lagi akan mengulangi. Nah, yang baik sekarang didekati, ditanya kenapa kamu. Ternyata dia tidak hanya ingin mendapatkan kasih sayang. Kemudian mungkin juga ada yang kenapa kesenangan. Kesenangan di sini mungkin sebetulnya dia bawa jajan banyak karena dibekali jajan, tapi dia dalam dirinya senang kalau melihat temannya menangis. Menangis. Iya, karena dia butuh kesenangan. Senang, dia menangis. Kemudian mungkin kebutuhan penguasaan, dia ingin menguasai teman-temannya. Gue butuh tunjuk kalau aku makan jajannya diberikan. Nah, guru untuk mengatasi anak-anak yang melanggar demikian jangan diponis kamu nakal, kamu dan lain, tapi harus kita lihat kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ini ada 5. Kemudian kebebasan, mungkin di rumah terlalu dikekang, tidak dikasih jajan oleh orang tua, mungkin juga bisa
teman aku minta. Nah, guru jangan mengoles, harus melihat kebutuhan apa untuk menentukan anak itu melakukan pelanggaran. Ini contohnya adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru sudah banyak di kelas-kelas. Mungkin di kelas ini juga ada peraturan kelas, tata tertib kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Sebab sesuatu yang diyakini itu akan lebih mampu menggerakkan motivasi intrinsik. Kalau kita sudah yakin, kita pasti akan percaya. Dan kalau kita percaya, kita akan melakukan. Itu mengapa kok tidak? Kalau kita peraturan, oh peraturan, datang tepat waktu misalnya. Kadang kita tidak tepat waktu. Nah, apa resikonya? Kita hanya diberi hukuman. Maka peluang untuk melanggar itu kalau peraturan itu banyak. Tapi kalau keyakinan itu insya Allah tidak akan banyak dilanggar. Dan seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan yang sudah diyakini daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, bagaimana menyusun keyakinan di kelas? Di sini ada beberapa cara, yaitu satu, mempersilahkan murid-muridnya untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas mereka. Yang kedua, setiap anak menuliskan di kertas. Ini saya praktek. Kalau secara umum boleh curah pendapat. Kalau di sini saya praktekkan di kelas saya itu menulis di secari kertas, kemudian menempelkan di papan tulis, kemudian kita bahas bersama, barulah menjadi suatu keyakinan. Keyakinan tersebut biar bisa dilihat orang banyak, saya tempelkan di dinding. Nah, untuk ini cara pembuatan keyakinan. Satu, mempersiapkan murid untuk curah pendapat. Murid mencatat semua masukan kelas di kertas post-it, tapi ini bisa ibu gurunya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, jangan berjalan-jalan di kelas saat belajar. Kata jangan itu menurut sini adalah negatif. Sebaiknya atau berjalan, duduklah waktu pembelajaran. Mungkin diganti banyak, nanti Bapak Ibu guru akan kreatif. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jika ada anak yang berpendapat sama, pilih salah satu, rumuskan keyakinan kelas yang tepat. Sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, bisa 5, 6, 7, paling maksimal 7 atau 8, biar mudah diingat. Setelah keyakinan kelas tersebut selesai, maka warga di kelas dipersilakan meninjau ulang. Kalau perlu untuk meyakini, anak-anak disuruh tanda tangan, atau kalau kelas kami kemarin cap jempol, biar dia merasa membuat, gurunya juga akhirnya dia akan meyakini. Nah, keyakinan sekolah diletakkan di kelas agar mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ini cara membutuhkan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, misalnya peraturan, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir 15 menit, menghormati orang lain, berkomitmen. Ini sebenarnya tertib juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan karena keselamatan, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ini SMA, kalau SD ya tidak mungkin. Bergantilah atau berantrilah atau menunggu giliran. Ini tertib, bersabar. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas, keselamatan atau keamanan. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, di sini saya ada contoh keyakinan kelas di kelas kami. Nanti akan saya putarkan, bisa Bapak Ibu lihat. Yang baik silakan ditiru,
Nah Bapak Ibu, itu tadi contoh penyusunan keyakinan kelas di kelas saya. Mungkin memerlukan waktu memang Bapak Ibu. Tolong ini untuk diterapkan di kelas Bapak Ibu semua, okay? Mungkin ada pertanyaan dari keyakinan kelas yang Bu Guru atau Bu In sampaikan tadi. Mungkin ada. Ya Mbak Tia? Tidak Mbak Tia? Maju Mbak, maju Mbak. Terima kasih Bu In atas waktunya. Setelah saya memperhatikan tentang cara membuat keyakinan kelas, saya menjadi jelas Bu In. Tetapi yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika saya harus menerapkan pembuatan keyakinan kelas yang ada pada kelas 1? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Tia. Terima kasih, berarti Bu Tia tadi memperhatikan apa yang Bu In tanyakan. Bu Tia, mungkin Bu Tia karena di kelas tadi ada yang menulis menempel demikian. Iya Bu Tia, mungkin kalau kelas rendah untuk menulis keyakinan, bahkan keyakinan kelas itu kan kita buat awal tahun. Padahal awal tahun kelas 1 itu pasti banyak yang belum bisa menulis. Mungkin seperti itu Bu Tia. Iya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelas bawah yang belum bisa menulis ataupun kelas atas untuk menyingkat waktu, tidak harus ditulis dalam kertas post-it tadi. Boleh anak-anak berpendapat, kemudian Bu Guru menulis di papan tulis, kemudian kita simpulkan bersama-sama. Jadi akan menyingkat waktu. Tetapi kalau seperti ini tadi saya lakukan, biar anak-anak itu mempunyai pendapat, semua berpendapat, dan pendapatnya pasti akan sesuai dengan hati nuraninya. Tidak mungkin akan menyeleweng dari apa yang ada di dalam hati. Tapi bisa Bu Tia. Jadi dengan cara dipandu oleh guru, anak-anak berpendapat. Mungkin berdoa Bu Tia boleh berdoa. Mungkin ada lagi yang baru disimpulkan. Begitu ya Bu Tia ya. Mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi caranya yang lebih mudah di kelas bawah. Karena Bu In kan selama ini di kelas atas belum pakai. Ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada begini. Penjelasan begitu gitu ya? Gimana, sudah jelas? Ya, terima kasih Bu Tia. Tepuk tangan untuk Bu Tia. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang akan bertanya. Boleh dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang yaitu masuk pada 5 posisi kontrol guru. Nah, di mana di dalam pendidikan itu kita mendidik anak harus memiliki 5 posisi kontrol guru. Ini adalah dalam kotak ini ada penghukum, misalnya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalnya anak yang tidak bisa mengerjakan matematika, kamu, nah itu namanya penghukum. Itu adalah fungsi kontrol guru sebagai penghukum. Mesti guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalimat itu sering dimunculkan orang yang sedang menghukum. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu tak suruh berdiri di depan. Mesti ada ancamannya. Itu penghukum. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kadang PR dikerjakan oleh orang tua karena hanya takut. Kaitannya dengan dunia berkelas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, jadi anak itu sudah berkesan bahwa guru nanti akan marah-marah lagi. Dampaknya pada murid akan sering mengulangi kesalahan. Nah, di sini juga ada kontrol lagi, pembuat merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu tidak menyakiti
dunia, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, jadi guru itu diletakkan segala-galanya bagi murid. Kemudian murid berkata, maafkan saya Bu, pasti. Kalau merasa bersalah, murid akan pasti minta maaf. Kemudian dampak pada murid akan rendah diri. Kemudian posisi kontrol selanjutnya, identitas belajar atau sukses. Kontrol tapi tetap misal ini masih dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Guru bertindak kontrol sebagai teman, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai, tapi merasa berteman dengan anak yang berbuat salah. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, ayo kerjakan demi ibu. Kan merasa berteman, berdekat dengan. Masa kamu tidak mau disuruh bu guru begini, masa kamu ingat ibu tidak pernah bantu. Nah, terus hasilnya mesti ketergantungan. Anak akan merasa jadi teman, akan tergantung terus. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata bukan. Nah, karena merasa dianggap teman, dia akan berpikir, saya pikir bapak ibu itu teman saya, ternyata bukan. Dampaknya bagi murid lemah, tidak mandiri juga, dan akan tergantung. Kemudian pemantau, fungsi kontrol guru sebagai pemantau ini menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya kelas kita? Kalau tidak mengajarkan PR, bagaimana konsekuensinya? Pasti seperti itu, akan menanyakan peraturannya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, dia tidak akan mengerjakan. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dirinya berkualitas. Kalau ini sudah meletakkannya peraturan dan hukumannya. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh? Nah, karena tadi hanya pemantau, gurunya sebagai pemantau, hanya diiming-iming hadiah, penghargaan, bintang kalau kelas 1, kelas 2. Mungkin kalau yang dapat ranking 1 dapat buku. Berapa saya dapat banyak buku? Kalau tidak ada seperti itu, dia tidak akan melakukan. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, dampaknya menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau pemantau ini biasanya kalau tidak sanksi ya hadiah. Nah, yang terakhir ini adalah kontrol diri, menghargai diri sendiri, menjadi manajer. Nah, seorang guru menjadi manajer inilah yang dicita-citakan oleh guru. Terutama setelah saya melakukan guru penggerak, saya pun berusaha untuk menjadi manajer, bukan pemantau, bukan teman. Posisi kontrol manajer itu apa yang harus kita yakini? Kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi masalah, kemudian kita hubungkan dengan keyakinan, bagaimana menyelesaikan, akhirnya akan menguatkan diri pribadi hasilnya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Biasanya murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Pasti akan bertanya seperti itu. Bu, saya minta maaf, dan saya harus bagaimana Bu? Kalau kita meletakkan sebagai manajer akan seperti itu. Kemudian dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini adalah 5 posisi kontrol dari guru. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa toh? Nah, hubungannya dengan kontrol tadi, ada 5 kontrol tadi. Yang terakhir itu kita menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mencari permasalahan yang ada. Kemudian bagaimana cara mengatasi, disesuaikan dengan keyakinan, baru anak akan menyadari dan anak tidak akan mengulangi lagi. Nah, di sini ada 3 langkah untuk menyelesaikan masalah segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas, misalnya ada anak yang bersalah, si A menyontek waktu ulangan. Nah, kita jangan ponis,
Misalnya ada yang Bu tadi ada anak menyontek, kita panggil baik-baik anak tersebut, kemudian ditanya kenapa kamu melakukan menyontek, mungkin dia punya alasan. Setelah itu validasi tindakan yang salah karena menyontek, apa yang kamu lakukan menyontek, baik atau tidak? Tidak Bu, pasti anak ada. Tadi kan kita sudah buat keyakinan, kita hubungkan dengan keyakinan mana yang kamu langgar, pasti anak akan mengatakan saya tidak jujur Bu kalau keyakinan. Nah, kemudian setelah menanyakan keyakinan, kemudian akan anak tersebut akan kita menanyakan keyakinan, kemudian memberi nasihat agar tidak mengulangi lagi. Ini juga contoh segitiga restitusi. Ini sudah sama dengan tadi. Agar lebih jelasnya, ini saya punya contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas 6A. Mungkin Bapak Ibu bisa bersani sebentar saya. Ada kasus bagaimana cara menyelesaikan kasus di kelas ya anak yang melanggar dengan kasus segitiga. Itu pada hari Jumat pembelajaran berdiskusi, saat guru berkeliling memantau jalan diskusi, ada seorang anak makan di kelas bernama Dipo. Dia tidak ikut berdiskusi, malah makan jajan. Saat itu juga Dipo tidak dimarahi guru, hanya suruh memasukkan jajannya ke tasnya. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya, Dipo pada jam istirahat dipanggil oleh bu guru. Dipo ditanyai mengapa melakukan tadi diskusi kok makan di kelas. Kemudian Dipo mempunyai alasan, nanti bisa dilihat di video. Kemudian juga ditanya notabene kenapa kamu melakukan demikian, nanti juga ada di situ di video. Kemudian keyakinan kelas mana yang dilanggar oleh Dipo nanti bisa dilihat Bapak Ibu guru di dalam video ini. Langsung saja saya videonya saja.
kita lakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, jangan langsung ditegur anak tersebut. Kita selesaikan baik-baik, bisa dipanggil saat temannya istirahat atau di ruang khusus, atau kalau perlu diajak waktu berbincang-bincang di luar. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu kita tanya dulu, tidak boleh dimarahi. Kamu tadi begini, ditanya, kita itu manusia, semua pasti pernah berbuat salah. Anak nanti akan tidak takut dan guru tidak akan emosi. Jadi menstabiliskan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ditanya, mengapa kamu melakukan perbuatan salah tadi? Pasti ada alasannya. Seperti tadi Dipo, dia makan di kelas karena dia melihat jajan yang enak di dalam tas, langsung diambil saja karena dia juga ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Kemudian setelah itu kita tanyakan keyakinan yang dilanggar, karena di kelas 6 itu ada melanggar ketertiban, maka Dipo mengakui dia melanggar ketertiban. Maka dia di bu guru terus ditanya, setelah melanggar akan bagaimana dan kapan akan mulai? Nah, Dipo berjanji tidak akan mengulangi dan mulai sekarang tidak akan makan kelas. Alhamdulillah, setelah saya terapkan sedikit demi sedikit segitiga restitusi di kelas 6A, itu alhamdulillah anak-anak itu tidak separah dulu. Dulu anak yang nakal ya wes hanya diberitahu dan mungkin dia minder dan malu. Sekarang tidak, karena Bu In caranya dipanggil seperti tadi. Itu mungkin segitiga restitusi bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu dengan tadi. Sebetulnya ada contoh lain, tetapi ini satu contoh saja. Nanti contoh lain bisa kita ikuti di waktu yang lain. Insya Allah nanti masih ada waktu untuk kita bertemu lagi. Mungkin dari penjelasan Bu Guru tentang segitiga restitusi, kontrol guru, 5 kamu, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Boleh? Atau menanggapi? Ada yang bertanya? Oh, Bu Iti. Terima kasih Mbak In. Tadi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Dipo tadi, itu kan kayaknya membutuhkan waktu ya. Jadi kan memang kita harus menggali apa masalahnya dan lain-lain. Itu kalau misalkan waktu istirahat itu kan hanya 15 menit, kayaknya nanti juga cukup apa enggak ya. Kalau misalkan satu anak bolehlah mungkin cukup, tapi kalau misalkan yang melanggar itu lebih dari satu, katakanlah ya bukan lebih dari satu lah, dan pelanggarannya itu beda-beda, terus kita itu penyelesaiannya bareng-bareng atau dipanggil sendiri-sendiri. Terima kasih. Tepuk tangan aplaus untuk Bu Iti yang sudah mengantuk tapi masih mau memperhatikan. Terima kasih Bu Iti. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Iti. Bagaimana jika dalam sehari, intinya dalam sehari ya Bu, kalau saya tangkap itu ada anak dan tidak itu juga ada lebih dari satu anak mengalami pelanggaran atau tidak terjadi. Dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu tidak harus urut dan tidak harus kaku dalam penerapannya. Boleh kalau memang tidak perlu distabilkan dulu. Misalnya sudah tahu anak minta maaf, kadang kan anak sudah tahu salah minta maaf, langsung kita, kamu salah apa kok? Langsung ditanya apa? Tidak perlu urut Bu, tiga-tiganya ini tidak perlu urut, boleh langsung yang misalnya yang mudah, misalnya yang tidak berat lah, yang ringan itu bisa langsung diatasi. Kalau memang perlu dengan klasikal, misalnya pelanggaran yang hanya kecil bisa untuk diklasikal secara misalnya dipanggil bersama-sama waktu istirahat, dikumpulkan ya seperti itu. Yang penting satu, tidak membuat anak menjadi malu dan menjadi minder. Satu-satunya segitiga restitusi itu. Jadi tidak harus dilaksanakan ketiga-tiganya. Kalau memang dia sudah seperti contoh, nek tadi makan di kelas kan jelas. Ya Bu, misalnya waktu pembelajaran dia gojek, itu kan bicara sendiri kan tidak perlu nanti tidak dipanggil, kan cukup misalnya dipanggil Dipo, kamu terus ya Bu, pasti anak nanti akan saya minta maaf karena saya sudah melanggar. Nah begitu bisa begitu ya. Jadi nggak usah yang ringan-ringan, nggak usah dipanggil satu persatu. Iya, sudah tahu kesalahannya, nanti insya Allah akan cepat
lebih mengakui kesalahannya dan bisa diselesaikan secara klasikan. Ya gitu ya Bu Isti ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Isti. Di sini saya lanjutkan. Nah, harapan. Nah, di sini setelah saya menyampaikan diseminasi, sebetulnya kalau saya matur itu pengindasan itu saja cukup jelas diseminasi, tapi karena bahasanya diseminasi saya itu. Nah, setelah saya melakukan diseminasi ini, harapan saya, marilah kita sebagai guru jika menemui persoalan kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi agar permasalahan tersebut tidak menimbulkan anak menjadi takut ataupun merasa bersalah selamanya. Kemudian marilah kita selalu menempatkan diri pada posisi kontrol guru yang sesuai, terutama kita tekankan pada posisi kontrol manajer. Manajer itu tadi sebagai manajer itu mencari dulu apa penyebabnya baru melakukan tindakan. Kemudian saya di sini mempunyai rencana di masa mendatang. Seandainya ini kan namanya usaha itu ada gagal ada tidak, saya akan mempunyai rencana perbaikan di masa mendatang, yaitu terus menggerakkan rekan-rekan semua untuk menerapkan posisi kontrol dalam menumbuhkan motivasi instinktif dan menciptakan budaya positif di sekolah, serta terus membangun kolaborasi agar terwujudnya budaya positif. Nah, sebetulnya di sini juga ada contoh-contoh budaya positif, nanti akan saya tayangkan, tetapi saya yakin di semua kelas Bapak Ibu sudah menerapkan ini semua. Di antaranya budaya positif itu salam senyum sapa waktu datang. Anak itu akan senang jika di sekolah itu merasa disambut oleh kita. Dari rumah ke koko-koko bawah tas sampai di halaman disambut dengan tuh, anak akan merasa senang, merasa bangga karena disambut oleh kita. Kemudian ada baris di depan pintu, salaman dengan guru. Di dalam kelas ada berdoa, pasti itu saat berdoa. Pertama Asmaul berdoa, kemudian menyanyikan salah satu lagu, mungkin salam dan tepuk abita dan sebagainya. Yang tidak kalah penting, saya tetap berpesan kepada Bapak Ibu semua untuk selalu meningkatkan literasi membaca. Yang kita sudah punya, budaya kita adalah literasi membaca. Luangkan 15 menit sebelum pembelajaran, pembiasaan ada kebiasaan baca. Di kelas saya tidak banyak saya memberi waktu dan tidak banyak memberi tugas kepada anak-anak, bahwa anak-anak saya beri waktu membaca 10 menit, yang dibaca cukup 1 lembar atau semampunya. Kemudian saya buatkan jurnal literasi dari nomor, hari, tanggal, buku, judul buku yang dibaca. Kemudian di sini halaman apa itu merupakan kesimpulan. Pasti 1 lembar itu ada kesimpulan, nggak mungkin nggak ada. Kadang ada anak yang lulus Mani, Tono, dan Tudi bermain di halaman sekolah, itu sudah bagus gitu. Karena namanya literasi itu tidak harus banyak, sedikit tetapi kita laksanakan dengan rutin. Mohon untuk semua saja dibegitukan. Nanti kalau sudah bosan dengan buku yang ada di kelas, kita tukar ke perpustakaan. Perpustakaan kita banyak buku. Mas Sidik siap untuk mengganti buku-buku tersebut. Sayang, SD 12 yang sudah bagus, sudah semoga ini perpustakaannya sudah bagus, lomba kabupaten, provinsi, bahkan kabupaten yang masih juara 1, kita harus tingkatkan. Anak gemar membaca, caranya dengan membuat literasi. Caranya dengan cara ini, memang di budaya positif ada. Marilah saya mengambil budaya literasi ini agar Bapak Ibu untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Yang sudah menerapkan untuk ditingkatkan. Mungkin masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, pas ya, terima kasih.
Bapak Ibu semua yang sudah memperhatikan, mengikuti diseminasi yang saya sampaikan. Semoga apa yang sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya pada diri saya. Jika saya dalam menyampaikan ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya. Sekian, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, langsung saya tutup Ibu. Bapak Ibu, demikian hal yang disampaikan oleh Ibu Indarwiyati tentang diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak dari SD kita, SD Negeri 12. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi nanti kita bisa serap, kita terapkan di kelas kita masing-masing. Jika masih belum paham atau sebagian masih belum jelas, nanti bisa berkolaborasi dengan teman yang lain agar pendidikan di SD Negeri 12 Purwodadi itu semakin maju. Sekian dari saya, kami tutup. Terima kasih atas kesediaan penjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rahyu Ulum dari SD Negeri 12 Purwodadi, rekan Ibu Indarwiyati, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Kegiatan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan atau diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Indarwiyati mengenai 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan kelas, 7. Segitiga restitusi. Kegiatan diseminasi tersebut sangatlah bermanfaat bagi kami semua sebagai rekan guru Ibu Indarwiyati. Sebelum adanya diseminasi mengenai budaya positif oleh Ibu Indar, saya pribadi masih langsung memarahi ketika ada laporan murid saya melakukan pelanggaran tata tertib. Nah, setelah adanya diseminasi dari Ibu Indar yang sangat jelas dan menarik, membuat saya pribadi dan rekan guru lain untuk mencoba menerapkan budaya positif. Salah satunya adalah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan Ibu Indar juga siap memberikan arahan serta dukungan apabila kami mengalami kendala terkait penerapan budaya positif di kelas. Terima kasih Ibu Indar, semoga ilmu yang diberikan dapat kami terapkan dengan baik. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Negeri 12 Purwodadi ingin menanggapi diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Indarwiyati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 12 Purwodadi. Apa yang disampaikan oleh Ibu Indarwiyati, Sarjana Pendidikan, pada teman-teman sejawat di SD Negeri 12 Purwodadi adalah sangat informatif, sehingga materi-materi bisa diterima oleh teman-teman yang lainnya, dengan harapan nanti teman yang lainnya bisa untuk menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di SD Negeri 12 Purwodadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.